Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1407, tunggu dia makan buah karma sendiri. Dr. Qin juga orang yang bisa kalian fitnah dengan keji. Dr. Qin juga orang yang bisa kalian pahami. Dr. Qin juga sebanding dengan kalian para sampah. Qi Sentong telah bersabar, karena Dr. Qin tidak berbicara, tetapi sekelompok makhluk abadi ini menganggap diri mereka terlalu penting, bahkan tidak menganggap Dr. Qin. Apakah kalian memiliki kekuatan ini? Dr. Qin sendiri tidak berbicara, dan dia tidak bisa melampaui dirinya. Tapi bajingan ini memfitnah Dr. Qin lagi dan lagi, dia tidak bisa melihatnya lagi. Dr. Qin sudah pergi, mereka masih mengoceh tidak ada habisnya. Jika aku bodoh seperti kalian, Dr. Qin akan datang untuk mengobatiku. Bailey Zhu ditampar Qi Sentong hingga bergema di lobi. Orang-orang dari keluarga Zhu dan banyak tamu lainnya melihat pemandangan ini, tapi Qi Sentong mendominasi. Tidak ada yang berani memprovokasi, satu ucapannya bagaikan dekret kaisar. Qi Sentong sudah tidak tahan lagi, apakah Dr. Qin memakan nasi kalian atau menggali kuburan leluhur kalian? Perlukah menjelekkan Dr. Qin seburuk ini? Qi Sentong muncul di sini hari ini dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhu. Bailey Zhu masih berpikir bahwa dia ada di sini untuk menghadiri pestanya. Apakah kalian layak? Aku datang untuk menjemput Dr. Qin hari ini. Siapa kalian? Kalian layak bagiku untuk menghadiri jamuan keluarga Zhu kalian. Konyol sekali. Dr. Qin adalah tamu terhormat yang aku undang. Jika bicara omong kosong Iyagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Qi Sentong berkata dengan dingin, suaranya kasar dan mendominasi. Wajah Bailey Zhu pucat, dan semua orang di keluarga Zhu terdiam. Bailey Zhu sangat marah di dalam hatinya sehingga dia tidak sabar untuk menarik kerah Qi Sentong dan memberitahunya bahwa Thomas Qin adalah pembohong besar, tetapi Qi Sentong ini masih tidak mau percaya. Sialan, kamu masih memukuliku. Kali ini Bailey Zhu juga ikut malu. Orang keluarga Zhu bergantian kehilangan muka di sini. Jamuan keluarga Zhu belum dimulai, orang keluarga Zhu mereka sudah dipukul satu putaran. Ada apa ini? Kurang ajar. Thomas Qin. Ini semua Thomas Qin. Bajingan ini, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Keluarga Zhu kami, selama aku hidup satu hari, aku tidak akan pernah membiarkan dia menjadi menantu keluarga Zhu kita. Bailey Zhu meraung, dan saat ini, Qi Sentong dan Thomas Qin sudah memasuki lift. Qi Sentong ini hanyalah seorang pria tanpa mata, hanya seorang penduduk desa, yang terburu-buru untuk pergi ke dokter, dan kita tidak diizinkan untuk bicara. Sampah adalah sampah. Rian Zhu berkata dengan marah. Apa artinya kita di sini? Air susu dibalas air tuba. Thomas Qin si pembohong bahkan bisa membiarkan Qi Sentong menjemputnya secara langsung. Orang ini tidak tahu telah memberikan berapa banyak obat ekstasi pada Qi Sentong. Lihat Wanda, ini pria yang kamu suka. Hanya tahu berbuat curang di mana-mana. Siapa di antara kita keluarga Zhu yang tidak tahu kemampuannya? Sekarang bahkan bos besar seperti Qi Sentong pun ditipu olehnya. Aku benar-benar tidak menyangkanya. Shilao yang berkata dengan logis. Akun hari ini pasti tidak ada habisnya. Bailey Zhu mengertakkan gigi. Tamparan Qi Sentong itu semua karena Thomas Qin. Jika bukan karena Thomas Qin, bajingan itu menyuruh Qi Sentong mematuhinya. Bagaimana aku bisa dipukul oleh Qi Sentong hari ini? Dan aku bahkan belum memenangkan ucapan terima kasih Qi Sentong. Sungguh kurang ajar. Jangan khawatir, ayah. Qi Sentong bukanlah karakter yang mudah disinggung. Setelah Qi Sentong mengetahui penipuan Thomas Qin tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Qi Sentong pasti tidak akan melepaskannya. Feri Zhu mencibir. Betul, Qi Sentong bukanlah lampu hemat bahan bakar. Thomas Qin pasti punya buahnya sendiri suatu hari nanti.
Siapapun yang berani menipunya, dia ditakdirkan untuk menanggung amarah Ki Sentong. Orang ini terlalu percaya diri, malangnya Ki Sentong tertipu dan tidak tahu apa-apa. Yantono Zu mendengus. Kupikir Ki Sentong adalah karakter hebat, tidak menyangka akan ditipu oleh pembohong seperti Thomas Qin. Konyol dan menyedihkan, Thomas Qin, aku akan menunggu hari ketika kamu menuai hasilnya. Mata Bailey Zhu pecah-pecah, dan giginya berbunyi kencang. Dr. Qin, maafkan aku. Ki Sentong meminta maaf, kelompok keluarga Zhu ini benar-benar jahat, dan telah menunda Dr. Qin begitu lama. Tidak masalah, tamparanmu sangat mengasyikkan. Aku dalam status khusus, dan tidak mudah untuk menembak keluarga Zhu. Thomas Qin tertawa. Ki Sentong tercengang, lalu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Pergi temui putrimu dulu, kata Thomas Qin. Begini Dr. Qin, penyakit putri aku sangat aneh, dia tidak tahan saat orang lain mengatakan dia sakit, jadi tolong, lihat dia baik-baik. Tolong ya, Ki Sentong berkata dengan tatapan gugup, meskipun Ki Sentong gagah di luar, dan mendominasi, di depan putrinya, dia masih harus menundukkan kepalanya. Sekarang putrinya menderita penyakit aneh, tidak peduli bagaimana mengobatinya pun tidak sembuh. Ini buat sakit kepala. Mengerti, tapi saat aku mengobati penyakitnya, apapun hasilnya, jika kamu ikut campur, jangan salahkan aku. Karena tidak memberimu muka. Thomas Qin tertawa. Aku tahu, Dr. Qin bisa turun tangan sebebasnya. Ki Sentong mengertakkan gigi, dan keduanya berjalan bersama ke kamar presidensial di ujung hotel, dengan 4 pengawal handal menjaga pintunya. Mendorong pintu, Thomas Qin memandang ke jendela, seorang wanita mengenakan gaun kasa hitam panjang, rambut panjang terurai, gaun kasa panjang terulur, samar-samar bisa melihat kaki lurus yang indah, sangat seksi. Ketinggian 1,75 meter, bertubuh super seksi, berbahu tegak, memegang secangkir kopi di tangan, rambut panjang seperti air terjun, melingkari pinggang, sangat indah, seperti wanita berjalan keluar dari lukisan, misterius dan anggun. Sosok hitam, dingin dan arogan, berdiri di depan jendela, memandang jauh. Yona, aku mencari seorang teman untuk menunjukkannya padamu. Kalian saling kenalan, kata Ki Sentong. Yona Tong berbalik, menoleh ke belakang dan tersenyum, dengan tatapan aneh di matanya, menatap Thomas Qin, sudut mulutnya sedikit miring, menawan seperti iblis, penuh kemesraan, wajah cantiknya dengan sentuhan centil dan mempesona, menawan dan cantik. Thomas Qin akhirnya mengerti arti dari peribahasa, melihat ke belakang dan tersenyum, keenam istana menjadi tidak berwarna, tidak heran raja tidak pernah rapat pagi lagi. Kecantikan yang sangat menawan, keindahan yang menyesakkan nafas. Terutama tampilan belakangnya yang mempesona, dingin dan penuh godaan centil. Pembunuh di antara wanita. Ini senjata mematikan bagi pria, wanita ini tidak bisa disentuh. Yang paling penting adalah Thomas Qin tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Dengan kata Yin, wanita ini memberinya perasaan yang sangat misterius, dan dia tidak terlihat seperti seorang pasien. Mata yang dalam itu ternyata berwarna biru ungu, yang belum pernah ditemui Thomas Qin sebelumnya. Yona Tong. Thomas Qin. Thomas Qin mengangguk sedikit. Kamu ke sini untuk mengobatiku, kan? Aku tidak sakit. Yona Tong memandang Thomas Qin dengan dingin, dan berkata dengan datar, menyingkirkan senyuman mematikan barusan, sikap dinginnya memberi orang perasaan bahwa tidak ada yang bisa masuk. Kalian semua anak muda, Dr. Qin adalah pahlawan muda. Kalian mengobrol dulu, aku pergi duluan. Ki Sentong berkata sambil tersenyum. Apa kamu tidak takut putrimu dalam bahaya? Yona Tong mengocok kopi di tangannya, bahkan saat dia bersikap kepada ayahnya, itu juga sangat dingin. Hati Ki Sentong kaget, sudah bagus jika kamu tidak memakan orang. Aku yakin pada kepribadian Dr. Qin. Bicaralah kalian. Ki Sentong buru-buru meninggalkan ruangan, menatap Thomas Qin, dan mengangguk sedikit. Ayahku bisa mencarimu,
Itu menunjukkan bahwa kamu masih memiliki beberapa keterampilan, tetapi aku menyarankan kamu untuk tidak menyia-nyiakan waktu padaku. Kamu masih muda dan jika tidak ingin mati, maka keluarlah. Kata Yonatong ringan. Mengapa kamu begitu emosi jika kamu tidak sakit, dan kamu ingin menendangku keluar? Aku tidak mengobatimu. Ayahmu meminta aku untuk melihat apakah aku puas dengan kamu. Minta kita bergaul untuk sementara, barangkali cocok. Thomas Kin tertawa. Kamu memang layak. Yonatong menyipitkan mata dengan dingin. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.